Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Indra Wulan, calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tugas aksi nyata pada modul 2.3, yakni tentang melakukan supervisi akademik. Dalam kesempatan ini saya akan ditemani oleh salah satu rekan guru saya, yakni Ibu Darmawati. Beliau adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 11 Luhut Timur. Pada tahap pertama yang akan kami lakukan adalah perbincangan pra-observasi atau pra-supervisi, yang kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan supervisi kelas, dan di akhir pertemuan kami akan melakukan percakapan pasca supervisi. Kira-kira seperti apa ya kegiatan kami? Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Indra Wulan, calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat ini saya tidak sendiri, saya tengah ditemani oleh salah satu rekan guru saya, yakni Ibu Darma. Ya. Beliau adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 11 Luhut Timur. Baik, Assalamualaikum Bu Darma. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Darma? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Jadi sebagaimana sekilas yang pernah saya komunikasikan di Ibu, bahwasanya saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu Darma nanti. Jadi sebelumnya Bu, dalam tahapannya itu ada 3 tahap ya Bu, mohon izin. Jadi ada tahap pra-observasi atau pra-supervisi, kemudian ada tahap observasi di proses pembelajaran Ibu nanti, dan yang terakhir ada tahap pasca observasi ya. Jadi bisa seperti itu ya Bu Darma? Iya. Jadi mohon izin juga sebelumnya Bu Darma, saya mau menyampaikan apa sih yang menjadi tujuan daripada supervisi kelas nanti yang akan kita lakukan. Itu sebenarnya tujuannya adalah bagaimana saya mengamati dan mengevaluasi apa yang menjadi proses pembelajaran Bu Darma. Apakah sudah sesuai dengan rencana atau modul ajar yang Bu Darma sudah kirimkan juga ya Bu Darma ke saya, dan ternyata Masya Allah sudah dilengkapi dengan berbagai LKPD. Baik ya Bu Darma? Iya. Baik Bu Darma, pertanyaan pertama mungkin karena kita di tahap pra-observasi dulu ya Bu Darma, terkait masalah tujuan pembelajaran Bu. Kira-kira dalam proses pembelajaran yang Bu Darma nanti akan lakukan, apa yang menjadi tujuan pembelajaran Bu Darma? Ya, oke. Terima kasih. Dalam tujuan pembelajaran yang saya akan lakukan nantinya, yang pertama itu melalui diskusi, peserta didik itu dapat mengidentifikasi kalimat fakta dan opini kalimat fakta dan opini pada teks argumentasi yang dibacakan dengan tepat dan bertanggung jawab untuk peserta didiknya. Oh iya, jadi ada satu tujuan pembelajaran saja ya? Oh iya, tujuan saja. Jadi satu tujuan pembelajaran saja. Jadi sebagaimana tadi tujuan pembelajaran yang sudah Bu Darma sampaikan, kira-kira kalau dari segi area pengembangan, Bu Darma nanti fokusnya di pengembangan apa saja ya Bu Darma? Untuk area pengembangan itu ada 2. Yang pertama kognitif, yang kedua psikomotor. Untuk kognitif ini, bagaimana peserta didik itu bisa mengidentifikasi kalimat fakta dan kalimat opini pada teks argumentasi, dan yang kedua itu psikomotornya, yaitu bekerja sama antar kelompok dan berdiskusi. Selain itu bisa dikembangkan bagaimana saya ingin mencapai kesepakatan atau kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh, berarti sudah berdiferensiasi ya. Baik Bu Darma, tadi saya sudah disampaikan bahwa ternyata Bu Darma ini juga sudah akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebagaimana yang kita tahu ya Bu Darma, berdiferensiasi itu ada 3 macam. Ada diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses, dan yang terakhir ada diferensiasi produk ya Bu Darma. Kira-kira dari 3 macam diferensiasi ini yang mana nanti yang akan Bu Darma fokuskan dalam pembelajaran?
Untuk yang ingin saya capai itu berdiferensiasi konten, di mana saya menghadirkan sumber itu dari bahan-bahan belajar peserta didik yang bervariasi. Oh iya, alhamdulillah ternyata Bu Dharma sudah memahami ya seperti apa itu kegiatan berdiferensiasi. Tapi mohon izin Bu Dharma, mungkin saya ada sedikit saran. Sebenarnya saya juga sudah memperhatikan modul ajar yang dikirim ke saya dari Bu Dharma itu sebenarnya sudah ada di sana nilai-nilai yang juga mau dicapai. Jadi termasuk bagaimana profil pelajar Pancasila dan seterusnya. Namun ternyata dalam pembelajaran itu Bu Dharma ada juga hal satu yang tidak kalah penting dari berdiferensiasi. Jadi ada yang dikenal dengan pembelajaran sosial emosional. Yang sebenarnya Bu Dharma itu sebenarnya dalam pembelajaran biasanya sudah terintegrasi kan? Biasa Kenapa? ada. Iya. Misalnya kita mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, kemudian bagaimana mereka berdisiplin, sebenarnya sudah terintegrasi. Tapi alangkah lebih bagusnya ketika diselipkan lagi di modul ajar. Mungkin seperti itu kalau dari saya Bu Dharma. Iya. Baik. Jadi saya lanjut lagi Bu Dharma, dari area pengembangan tadi yang Bu Dharma ingin capai ya. Nah kira-kira saya juga ingin mendengar Bu Dharma terkait masalah persiapan Bu Dharma. Kira-kira rancangan pembelajarannya seperti apa Bu? Baik dari segi strategi mungkin, model pembelajaran atau metode pembelajaran. Kira-kira seperti apa nanti yang Bu Dharma akan jalankan? Oh iya, untuk mengenai tentang materi, saya gunakan itu berdiferensiasi berdasarkan kesiapan peserta didik. Jadi kalau peserta didik sudah siap, otomatis yang dapat terintegrasikan untuk yang saya sampaikan itu yakni pembelajaran sosial emosional, di mana saya akan melakukan pembagian kelompok kepada peserta didik dengan kemampuan keterampilannya dan keaktifan peserta didik itu. Dan untuk modelnya saya gunakan model untuk menerapkan berbasis masalah, yaitu biasa disebut dengan problem based learning ya, singkatannya itu biasa PBL. Kemudian untuk metodenya yang saya gunakan diskusi kelompok, presentasi dan tanya jawab beserta dengan penugasan juga. Oh iya, baik. Jadi tadi saya baru teringat juga ternyata di media pembelajaran Bu Dharma itu sudah dilengkapi dengan QR code ya Bu. Iya. Di mana ternyata diferensiasi kontennya ada di sana karena Bu Dharma menyajikan teks narasi dan kemudian video-video pembelajaran. Wah, sudah sangat memenuhi kebutuhan belajar murid. Baik, mohon izin lagi melanjutkan pertanyaan Bu Dharma. Kira-kira dari segi media pembelajaran, Bu Dharma menyiapkan media pembelajaran seperti apa? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan, pertama itu ada buku atau teks yang biasa dipakai untuk peserta didik diambil di perpustakaan. Kemudian ada video yang saya biasa tampilkan. Nah, kemudian ada LKPD yang saya bagikan dan peralatan bantuan yang seperti gunakan yaitu laptop sama proyektor. Iya. Nah, baik Bu Dharma, kira-kira kita sepakati kembali ya Bu. Kira-kira saya bisa berkunjung di kelas Bu Dharma ini di hari, tanggal, dan jam berapa Bu kira-kira? Kebetulan ada jadwal di hari Senin. Senin depan ya? Iya, Senin depan itu kelas 11.2. Mungkin jadwalnya itu nanti ya di jam ke-1 jam 1 dan 2. Oh iya, ya, kondisinya anak-anak masih segar ya karena masih di jam-jam pertama. Baik, jadi sudah disepakati ya Bu Dharma, saya sudah sempat catat juga di sini. Kita akan melanjutkan ke tahap supervisi kelas nanti di hari Senin tanggal 29 Juli yakni di kelas 11.2 jam pertama kedua. Baik Bu Dharma, nanti juga ya ketika saya berkunjung saya mohon izin juga nanti saya akan melakukan catatan-catatan mungkin ya nanti yang akan saya sampaikan pada tahap selanjutnya yang dikenal dengan tahap pasca supervisi. Nah di tahap itu nanti Bu Dharma kita akan didampingi tuh oleh Bapak Ilmal. Beliau adalah pengajar praktik di grup penggerak. Pernah ketemu kan Bu Dharma? Iya, pernah. Iya, pernah ketemu. Baik Bu Dharma, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita hari ini,
mungkin pertanyaan terakhir saya, kira-kira bagaimana perasaan Ibu atau apa sih yang Ibu dapatkan dari perbincangan praobservasi yang kita lakukan saat ini? Ya, yang saya dapatkan itu saya merasa optimis dan tercerahkan. Saya lebih bisa membayangkan gambaran ketika saya mengajar anak-anak aktif dalam proses pembelajaran, apalagi ada QR code-nya, video pembelajaran, video yang saya tampilkan, itu medianya. Seperti media apa yang mesti saya persiapkan dan gunakan nantinya. Oh iya. Ya, kalau begitu sampai jumpa di hari Senin ya Bu Dharma. Ya, siap. Iya, terakhir mungkin saya mau mengucapkan ke Bu Dharma terima kasih atas luangan waktunya Bu Dharma. Iya, sama-sama Iya, Ibu. terima kasih, sampai jumpa nanti. Dan mungkin terakhir juga saya minta tanda tangannya di sini Bu Dharma. boleh, Jadi boleh. ini tadi beberapa hasil catatan praobservasi yang sempat saya tulis-tulis. Nanti akan kembali saya perbaiki lagi. Siap. Baik, sambil menunggu Bu Dharma mungkin saya izin menutup ya Bu Dharma. Oke. Baik, demikianlah percakapan praobservasi kami kali ini. Sampai jumpa pada tahapan observasi kelas atau supervisi kelas dan pasca observasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Mana ketua kelas? Siapkan dulu nak. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran ini, kita berdoa sesuai dengan doa. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Oke, mungkin pagi ini alhamdulillah cuacanya begitu bersahabat ya. Nah, karena agak mendung dan itu tidak panas. Ya, Ibu absen juga terlebih dahulu. Yang hadir siapa saja dan yang tidak hadir di sebelah dua ya. Ya, namanya Adelia, Aldo, Aldi, Aksan, Bunga, sudah ada. Eril, Fadli, Abel, Grace, ada Loren, Nesha, Leila, Nurhalida, Catherine, Rafael, Raisya, Reno, Reza. Pembelajaran hari ini masih ada yang ingat materi minggu lalu? Apa aja itu? Menentukan? Pokok. Ada berapa? Tiga, yaitu? Deduktif, induktif, dan campuran. Coba Kio jelaskan dulu soal yang lain. Kio? Tadi. Yang paragraf induktif, deduktif, dan campuran coba dijelaskan. Itu berat. Induktif Berada di akhir. ataupun ide pokok di dalam teks tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu kalimat ada di dalam teks argumentasi. Inilah yang mendukung sebuah teks argumentasi ya. Ada dua, ada kalimat fakta dan opini ya. Apa yang tahu apa itu kalimat fakta dan kalimat opini? Ya.
untuk menentukan kalimat faktanya. Betul-betul real ya untuk kalimat faktanya. Oke, sekarang kalimat opini. Naila. Ya, jadi kalimat opini ini kalimat yang di dalamnya mengandung pendapat. Jadi argumen seseorang, nah, pasti ada pendapat di dalamnya. Jadi sebuah teks argumentasi, ya, ada dua yang harus ada di dalamnya, ada kalimat fakta dan kalimat opini yang membangun teks argumentasi. Kita lihat ada cirinya ya. Ciri-cirinya kalimat fakta dan kalimat opini. Yang pertama, menggambarkan kejadian yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Nah, itulah yang pertama ciri. Ketika ada kejadian yang betul-betul terjadi di depan mata kita, itulah yang dikatakan fakta. Kemudian, yang kedua mengandung data yang akurat seperti waktu kejadian, tempat atau lokasi kejadian. Jadi ada data yang akurat terdapat di kalimat fakta. Kemudian yang ketiga bersifat objektif dan tidak memihak siapapun. Dan keempat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena dia mengandung data, ya. Ada data yang kita pegang mulai dari waktunya, kejadiannya, tempatnya ataupun lokasi kejadian. Ada 4 ciri kalimat fakta. Jadi kalau 4 ciri itu ada di teks argumentasi, nah itulah kalimat fakta. Tetapi kalimat teks argumentasi itu juga ada opini di dalamnya. Yang membangun. Ada 5. Yang pertama mengandung pendapat, pandangan maupun argumen berdalil. Jadi ada pendapat kita maupun dari argumen kita ketika melihat atau membuat sebuah teks argumentasi. Kemudian yang kedua bersifat subjektif. Karena bisa jadi benar menurut seseorang, namun bisa juga salah menurut orang lain. Jadi subjektif itu ketika si A mengatakan benar, tapi si B yang mengatakan salah. Nah, itu yang dikatakan bersifat subjektif. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang bersifat relatif. Relatif itu contohnya mungkin saja, sebaiknya, ya, menurut dan seharusnya. Ya, jadi ada beberapa kata yang terdapat di dalam kalimat opini. Ketika menggunakan kata mungkin ataupun menggunakan kata sebaiknya, misalnya sebaiknya Mauren menggunakan tinta atau pulpen berwarna biru. Tapi mungkin Mauren tidak suka warna biru, itu kan termasuk di kalimat opini. Yang keempat, dapat digunakan untuk memberikan saran atau kritikan terhadap suatu topik atau peristiwa. Jadi kita memberikan saran atau kritik. Jadi saran yang baik itu yang membangun pada peristiwa tersebut. Kemudian yang 5, ini umumnya mengandung juga data atau bukti yang belum tentu benar. Sehingga perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi opini juga ada datanya, tapi data atau bukti belum tentu benar terjadi. Nah, itu beberapa ciri dari kalimat fakta dan kalimat opini. Ya, silakan perhatikan di atas ada beberapa contoh. Ini beberapa contoh kalimat fakta dan ada beberapa contoh juga kalimat opini. Yang pertama, tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari kemerdekaan. Fakta atau opini? Fakta. Dikatakan fakta? Betul? Dilaksanakan? Iya, tanggal 17
hebat. Tapi ada juga mengatakan tidak. Ada juga mengatakan bukan cuma Soekarno nggak ada presiden hebat. Soeharto juga hebat. Presiden ketiga siapa? Presiden ketiga, iya, B.J. Habibie juga hebat karena membuat apa? Yang keempat? Iya, Megawati. Megawati atau siapa? Salah. Yang keempat siapa? Ya, Gus Dur atau Abdul? Nama lengkapnya? Abdurrahman Wahid. Yang kelima? Megawati. Iya, Megawati. Keenam? SBY. Yang ketujuh? Jokowi. Presiden kita ini pasti semuanya hebat. Semuanya itu hebat. Kan? Tidak cuma satu orang saja yang hebat ya. Nah, jadi itu termasuk kalimat opini. Kemudian yang keempat, kopi itu cocok untuk dimakan bersama kue. Itu juga opini ya. Nah, tidak selamanya kopi itu yang cocok untuk dimakan dengan kue. Boleh teh, boleh susu. Nah, itu yang dikatakan kalimat opini. Kemudian selanjutnya, sebaiknya tunda saja wisata di akhir Desember karena jalanan pasti macet. Nah, tidak mungkin bulan ini ataupun bulan depan jalan macet dan tidak bisa memperkirakan bulan depannya itu macet. Oke? Ya. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kita akan bagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Reno lagi ke sini nak. Untuk kelompok yang sampai di sini 4. Ya. Ada dia sama kelompok Reno. Jadi saya akan bagikan LKPD ya. Materinya ada di barcode atau ada di link. Materinya ya, teksnya. Kan ada petunjuk yang pada pengisian KPD. Nah, setelah mempelajari kegiatan kemarin, untuk kali ini diharapkan kalian bisa mengenali yang mana kalimat fakta dan kalimat opini yang terdapat dalam teks argumentasi ya, yang ada di LKPD ya, ada itu barcode-nya atau linknya. Jadi ada petunjuk, nah petunjuk LKPD ada waktunya 45 menit ya. Nah jadi yang harus dikerjakan secara berkelompok. Nah, dan wajib berpartisipasi di dalam pengisian LKPD, jadi harus adanya kerjasama ya. Oke, ya silahkan dikerjakan. Ada pertanyaan mengenai LKPD-nya? Linknya itu soalnya kan ya, itu soal sama juga LKPD. Kamu ya, diisi masa tidak diisi? Kalau di scan ini data kos kerja.
Sudah di scan yang barcode-nya, anak QR code-nya. Apa ada dalamnya? Bacaan.
Perjalanan. Jadi sakit. Pahami dia, pahami. Tetap sakit. Masih ke wawa ini. Sandi ini dipelajari. Oke, sudah selesai semua? Ya, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Saya. Oh ya, silakan. Kelompok 4. Aldo dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas. Satu, pernyataan ada 193 juta orang di 23 negara tahun 2021 mengalami rawan pangan akut. Fakta atau opini? Fakta. 2. Perlu solusi terhadap akar masalah untuk mencegah pemburukan. Fakta atau opini? Opini. Pernyataan. 3. Pernyataan. Keadaan yang mengkhawatirkan terlihat di 29 negara atau kawasan. Jumlah orang di tengah rawan pangan akut berlipat 2 periode 2016 sampai 2021 dan krisis pangan tidak berada sejak 2018. Fakta atau fakta. 4. Kira sependapat dengan rekomendasi YNAFP untuk penyelesaian untuk lebih mendasar pada akar masalah. Fakta atau opini. 5. Harus ada perubahan bagi melihat persoalan dengan penyelesaian masalah. Fakta atau opini. Ciri bahasa.
Penggunaan kalimat fakta, bukti atau data. Kejutan ekonomi terutama disebabkan COVID-19. Indonesia mengaruhi 23 juta orang di 8 negara. Teknologi untuk produksi pangan yang lebih baik dan berkelanjutan. Orang di Ukraina menyebabkan gangguan pasokan pangan global. 2. Ciri bahasa. Penggunaan kalimat bukti atau data. Krisis pangan akan terjadi jika tidak ada upaya untuk mencegahnya. B. Perlu solusi terhadap akar masalah untuk mencegah pemundukan. C. Harus ada paradigma melihat persoalan dan penyelesaian masalah. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Poin pertama dikatakan fakta. Jelaskan. Poin pertama. Karena pada tahun itu ada 193 juta orang di 53 negara mengalami rawan pangan akut. Sekian untuk saya. Terima kasih. Saya bertanya. Selamat pagi teman-teman. Saya ingin menyaksikan fakta atau opini. 3. Keadaan yang mengkhawatirkan terlihat di 29 negara atau kawasan. Jumlah orang dengan rawan pangan akut berlipat daya periode 2016 sampai 2021 dan krisis pangan meledak sejak 2012. Fakta atau opini. 4. Kira sependapat dengan rekomendasi NAFC untuk menyelesaikan lebih berdasar pada akar masalah. Fakta atau opini. Harus ada perubahan paradigma melihat persoalan dan penyelesaian masalah. Fakta atau opini. Asik. Ya, selanjutnya. Jadi bahasa perusahaan kalian fakta. Ini sudah kejutan ekonomi terutama disebabkan COVID-19. B. Indonesia terlibat mengalami lawan pangan. C. Perubahan iklim berdampak pada pola tanam
dan bersama tenang. D. Cuaca ekstrim mengaruhi 23 juta orang di 8 negara. E. Teknologi produksi pangan yang lebih baik dan berkelanjutan. F. Orang di Ukraina menyebabkan gangguan pasokan pangan global. Kebutuhan kehidupan penggunaan kalimat penting data ini sangat terjadi jika tidak dan D. Solusi pada akan masalah D. Bagaimana pendidikan melihat persoalan dan penyelesaian masalah. D. Berpendapat dengan dominasi yang harus. Kami ada yang bertanya. Apa itu paradigma? Buka teks Kenapa? Oke, Rangga, silakan dibaca. Keyakinan atau kepercayaan. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 1, kami dari kelompok 1 akan membagikan hasil kerja kelompok 1. Nomor 1, ada 193 juta orang di 53 negara tahun 2021 mengalami lawan pangan akut. Ini komentar. Nomor 2, perlu solusi terhadap akar masalah untuk mencegah pemburukan. Nomor 3, keadaan yang mengkhawatirkan terlihat di 39 negara atau kawasan. Jumlah orang dengan rawan pangan akut berlipat 2 periode 2019 sampai 2021 dan krisis pangan tidak meredah sejak 2018. Nomor 4, kira sependapat dengan rekomendasi BMC untuk penyelesaian lebih mendasar pada akar masalah. Nomor 5, harus ada perubahan paradigma melihat persoalan dan penyelesaian masalah. Ciri bahasa penggunaan kalimat fakta. Bukti data A. Kejutan kita utama dikenakan COVID-19. B. Indonesia tercatat mengalami rawan pangan akut. C. Perubahan iklim berdampak pada tanam dan hama.
Ada 193 juta orang di 53 negara 2021 mengalami rawan pangan akut. Kalau sudah sedang ada pakar masalah untuk segera mengusulkan keadaan yang mengkhawatirkan terlihat di 39 negara di kawasan jumlah orang yang merawat pangan akut terlibat 2 periode dalam negara dan krisis pangan tidak menegakkan sejak 2018. Dia mendapat dengan rekomendasi BMKG untuk menyelesaikan dari mendasar pada akar masalah. Harus ada perubahan paradigma melihat persoalan dengan penyelesaian masalah. Yang pertama, ciri bahasa yang bermakna yang A, kejutan ekonomi terutama disebabkan COVID-19. Yang B, Indonesia terjatuh mengalami rawan pangan akut. Yang C, perubahan iklim berdampak pada pola tanam dan amatan. Yang D, cuaca ekstrim mempengaruhi 23 juta orang menghadapi yang E, teknologi untuk produksi pangan lebih baik dan yang terakhir itu adalah perang di Ukraina menyebabkan gangguan pasukan pangan. Yang kedua, ciri bahasa penggunaan kalimat. Tindakannya yang pertama, krisis pangan akan terjadi jika tidak ada upaya untuk mencegahnya. Yang B, perlu solusi terhadap akar masalah untuk mencegah kerugian. Yang C, harus ada pada melihat persoalan dan penyelesaian. Yang terakhir adalah kita sependapat rekomendasi demikian kami Dan apa itu yang nomor 2, yang poin 2 dipilih ke anggaran Pemda. Saya jelaskan. Karena orang ini sesuai dengan tanggapannya apa yang terlihat, makanya kita masukkan di opini dan bukan fakta. Ya. Ya, sesuai dengan mata Anda terlihat. Kita sudah jelaskan datanya bagaimana keadaan mengkhawatirkan di tiap pesantren. Selanjutnya kita akan main
Saya kirim linknya di grup ya. Ada di grup ya. Kemudian ada kodenya, ini kodenya di atas. Diskusi yang dapat belum orang sedang oke, baru 3, satu lagi. Siapa itu? Orang ini. Saya itu Cik. Itu apa? Orang Cik bunga. Ini oke, kita mulai ya. Sudah mulai dulu. Apa ini? Apa ini? Kata atau opini? Masih kita nih.
teman-teman, beliau masih sesuai dengan data. Kalau lebih tanggapan seseorang. Oke, terima kasih atas pertemuannya. Nanti kita lanjutkan materi selanjutnya dalam konteks argumentasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Indra Wulan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 11 Luhut Timur. Saat ini saya sedang berada di ruang guru melakukan pendampingan individu, yakni juga akan melakukan percakapan pasca observasi, yakni dengan Ibu Darmawati. Ya. Beliau adalah seorang guru bahasa Indonesia yang telah saya observasi di dalam kelas. Di tengah-tengah kami juga ada Bapak Ilmal. Beliau selaku pengajar praktik dari pendidikan guru penggerak angkatan 10. Baik, bagaimana kabarnya Bu Darma, Pak Ilmal? Ya, alhamdulillah baik. Mohon izin Bapak, hari ini kami akan melanjutkan percakapan kami yakni di pasca observasi. Ya, baik. Bu Darma, kemarin kita sudah melakukan supervisi kelas ya? Iya, sudah. Iya, jadi hari ini Bu Darma kita akan lanjut pada percakapan pasca observasi. Nah, di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu Darma, yakni terkait masalah pembelajaran yang sudah Bu Darma lakukan di dalam kelas. Kemudian mohon izin juga saya menyampaikan bahwa adapun tujuan daripada percakapan kita hari ini adalah kita akan mengevaluasi dengan bersama-sama sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan sebelumnya ya. Iya, baik. Saya lanjutkan untuk pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan Bu Darma terkait jalannya observasi yang lalu pernah kita sudah jalankan di proses pembelajaran? Oke, terima kasih. Perasaan pada saat observasi itu otomatis saya sebagai guru belum terbiasa karena ada observer di dalamnya, apalagi kalau ada anak-anak. Mungkin kalau anak-anak dengan saya otomatis sudah akrab, tapi kalau ketika ada observer otomatis juga merasa canggung ya. Dan tapi alhamdulillah selama berjalannya itu lancar, baik, dan anak-anak juga mulai tidak merasa canggung terhadap observernya. Iya, baik. Jadi memang ya kemarin kita lihat kegiatan observasi kita alhamdulillah berjalan dengan baik, begitupun dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Darma. Selanjutnya Bu Darma bisa ceritakan kembali area pengembangan yang kita sudah lakukan kemarin itu di area pengembangan apa saja Bu Darma, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Bu Darma lakukan pada proses itu. Oh ya, untuk pengembangannya ataupun tahapannya, pertama itu saya membuat perangkat pembelajaran, di mana perangkat pembelajaran itu ada di dalamnya modul ajar, LKPD, dan penilaian, baik penilaian sumatifnya. Untuk itu, kemudian untuk area pengembangan ada namanya area pengetahuan dan keterampilan, di mana area pengetahuan ini murid atau peserta didik bisa mengidentifikasi kalimat fakta dan opini di dalam teks argumentasi. Sedangkan untuk keterampilannya peserta didik itu kita menilai dari cara berdiskusi berkelompok, kerjasama kerjasama antar teman sekelompoknya, ataupun dia mencari informasi ke kelompok yang lain. Oh iya. Seperti itu. Jadi area pengembangan yang kemarin mau dikembangkan oleh Bu Darma ada dua ya? Iya. Jadi ada di area pengetahuan, kemudian ada area keterampilan. Iya. Baik Bu Darma, kira-kira kalau menurut Bu Darma sendiri sejauh mana pengembangan yang sudah Bu Darma lakukan? Apakah menurut Bu Darma itu sudah berhasil atau mungkin seperti apa?
Kalau menurut saya sih alhamdulillah berjalan dengan baik, tapi mungkin ada beberapa kekurangan baik dari peserta didiknya sendiri, itu kekurangannya. Jadi menurut Bu Dharma sudah dilakukan semaksimal mungkin ya, tapi Betul. ternyata Bu Dharma juga menyadari ada beberapa kekurangan. Iya. Ya baik Bu Dharma, bisa diceritakan lebih lanjut kira-kira kekurangan seperti apa itu yang Bu Dharma maksudkan? Oke, untuk kekurangannya ataupun hambatannya biasa sering terjadi baik dari faktor gurunya ataupun dari faktor siswanya atau peserta didiknya. Untuk dari peserta didiknya, otomatis kegiatan pembelajaran yaitu kurang aktif apalagi dalam penugasan kelompok. Otomatis di dalam setiap kelompok ada beberapa orang yang aktif saja. Untuk yang beberapa orang tersebut itu masih kurang dalam berkomunikasi atau berinteraksi dalam satu kelompoknya, seperti itu. Jadi mungkin yang bisa saya tangkap, Bu Dharma itu masih menyadari bahwa ternyata masih ada siswa yang ketika penugasan kelompok ternyata masih kurang aktif ya. Kalau menurut Bu Dharma sendiri, kira-kira apa yang menyebabkannya Bu? Kenapa sampai masih ada peserta didik kita yang masih belum memperlihatkan keaktifannya? Mungkin yang pertama pembagian kelompok, di mana setiap kelompoknya itu mungkin ada yang kurang serak dengan teman kelompoknya, ada juga siswanya terlalu banyak di dalamnya, sehingga siswa tersebut otomatis tidak aktif di dalam kelompok itu. Apalagi ada beberapa biasa siswa mengatakan, saya maunya berkelompok dengan ini karena akrab, tapi kalau ketika dipisahkan otomatis dia kurang aktif dalam pembelajaran. Tetapi pada saat seperti itu saya itu menggunakan pendekatan kepada siswa tersebut sesuai dengan minat dari siswanya. Iya, jadi minat, dan mungkin Bu Dharma juga ini ya sudah mengidentifikasi sebenarnya apa yang menjadi gaya belajar anak-anak. Baik. Jadi selanjutnya Bu Dharma yang saya ingin tanyakan terkait masalah rencana ke depan. Jadi seperti apa kira-kira rencana Bu Dharma ke depan untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih baik nantinya? Termasuk tadi karena saya lihat sebelumnya di modul ajarnya Bu Dharma itu sebenarnya juga mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi bagaimana rencana yang akan dijalankan Bu Dharma terkait masalah pengembangan murid ini dilihat dari salah satunya adalah dari gaya belajarnya. Karena tadi ada gaya belajar yang auditori, kemudian ada yang visual, kemudian juga ada yang kinestetik. Kira-kira rencana pengembangan Bu Dharma sendiri seperti apa? Ya, untuk rencananya saya akan bagikan masing-masing kelompok yang otomatis yang minatnya atau gaya belajarnya yang masuk di gaya belajar visual, auditori ataupun kinestetik. Ya, kita lihat dari kondisinya masing-masing seperti itu. Oh, jadi Bu Dharma sudah ada inisiatif untuk mengelompokkan anak-anak sesuai dengan gaya belajarnya. Baik, Bu Dharma, saya doakan semoga apa yang menjadi rencana Bu Dharma nantinya bisa terrealisasi dengan baik ya Bu Dharma. Nah, selanjutnya Bu Dharma mungkin nanti ya untuk pembelajaran selanjutnya ini saya juga tidak sabar menunggu cerita-cerita Bu Dharma lagi. Kira-kira seperti apa nanti yang akan terjadi ketika Bu Dharma sudah merealisasikan apa yang sudah diungkapkan tadi sebagai bentuk rencananya. Kalau boleh tahu, Bu Dharma kira-kira kapan ya Bu Dharma bisa melakukan perubahan sesuai dengan apa yang Bu Dharma sudah rencanakan tadi sebelumnya? Ya, untuk nantinya perubahan yang akan saya jalankan itu mungkin pertemuan selanjutnya atau minggu depan saya akan lakukan di kelas yang sama, yaitu kelas 11-2. 11-2? Ya, 11-2 di jam pelajaran kalau tidak salah itu jam ke-3 dan 4. Oh iya Mbak, karena kemarin ada perubahan jadwal ya. Ya, baik, jadi seperti itu kira-kira ya. Lagi-lagi saya mendoakan semoga apa yang menjadi rencana dari Bu Dharma bisa terrealisasi dengan baik. Baik Bu Dharma, sebelum saya mengakhiri apa yang
menjadi percakapan pasca observasi kita hari ini. Mohon izin, kemarin pada saat proses observasi saya juga sedikit mencatat beberapa hal yang sifatnya mungkin sebagai masukan saja ya untuk pengembangan Bu Dharma nanti. Pertama, memang Bu Dharma seperti apa yang Bu Dharma tadi sudah sampaikan, bahwa ternyata dalam proses pembelajaran itu memang masih ada siswa yang terlihat kurang aktif, sehingga mungkin nanti dalam pengelompokannya memang harus dikondisikan sesuai dengan kesiapan murid dan minat dan juga gaya belajarnya. Kemudian yang kami harapkan juga sebenarnya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, karena saya lihat kemarin dalam proses pembelajaran itu Bu Dharma menerapkan 2 sebenarnya ya di sana, jadi sudah terrealisasi diferensiasi konten, terlihat Bu Dharma sudah menyediakan link QR code yang kemudian ada sumber belajar yang variatif di dalam. Kemudian demikian juga dalam diferensiasi proses, karena ada penugasan secara kelompok, ternyata Bu Dharma juga ada kegiatan belajar secara individu, secara tidak langsung. Semoga bisa utuh Bu Dharma diferensiasinya, dan juga ada diferensiasi produknya. Kemudian mungkin yang paling penting juga sebenarnya yang bisa jadi saya lihat belum tersentuh itu adalah bagaimana pembelajaran sosial emosionalnya. Jadi menghadirkan kesadaran penuh di awal pembelajaran atau mindfulness-nya anak-anak, karena bisa jadi ice breaking misalnya itu penting dalam proses awal. Kemudian dari apa yang kami pelajari di guru penggerak itu Bu Dharma ternyata ada yang namanya teknik stop. Jadi nanti itu akan kita perbincangkan lebih lanjut nanti. Tunggu segera. Baik, seperti itu saja mungkin kalau catatan dari saya. Bu Dharma, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih atas luangan waktu dari Bu Dharma. Sebelum saya tutup pertemuan kita hari ini, mungkin selanjutnya saya mau serahkan kepada Bapak Ilmal sebagai pengajar praktik. Mungkin ada masukan Pak bagi kami, dengan hormat kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian saya sama-sama ibu tentang proses coaching yang dilakukan dari coach maupun coaching itu berlangsung sangat menarik, dan saya kira percakapan yang dilakukan pada saat hari ini menurut saya sudah memenuhi standar coaching ya. Yang jelasnya bahwa apa ibu lakukan ini tidak sampai yang ini saja, itu kemudian bisa juga diberikan kepada rekan sejawat yang lain, baik itu ibu Indah sebagai guru penggerak bisa memberikan kepada rekan sejawat yang lain, maupun ibu Indah selaku coach hari ini bisa berbagi pengalaman dengan rekan sejawat yang lain. Yang jelasnya bahwa supervisi itu, mindset supervisi itu harus berubah sama dengan ibunya. Sebelumnya itu supervisi dilakukan seolah-olah mencari kesalahan orang yang di supervisi, maka hari ini berubah. Ya. Semoga apa yang ibu lakukan bisa berdampak pada murid dan juga tetap sekolah ini. Jelasnya bahwa prinsip coaching itu harus dihadirkan di sekolah ini, ya. Sehingga kita sama-sama bisa merasakan apa yang telah dipelajari oleh rekan-rekan itu. Kira itu saja dari saya. Yang jelas bahwa jangan pernah berhenti untuk bergerak dan bergerak. Ya Pak, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin menutup percakapan hari ini Bapak. Baik, dengan izin pengajar praktik dan juga Bu Dharma yang sudah hadir pada siang hari ini, saya izin menutup percakapan pasca observasi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.